Kalau menurut Ayu tuh mungkin membosankan, soalnya itu kan panjang. Sukanya tuh karena ngayal dulu kan, kayak sambil santai aja lah. Menulis itu salah satu dari semuanya. Halo guys, kita kali ini mau ngangkat tema nih, mau wawancara sama salah satu siswa SMA Negeri 3 Kota Jambi nih, yang baru aja nerbitin buku kolaborasi sama penulis-penulis se-Indonesia. Nah, gimana ceritanya? Kita nanti saksikan bersama-sama dalam video kita kali ini. Selamat menonton. Halo, kenalin dong. Halo, nama aku Aisyah Nabila Burhan, tapi biasanya dipanggil Ayu. Aku kelas 10 IPS 3, alamat aku di Palmerah Lama. Hobi aku sebenarnya banyak, tapi kalau menulis itu salah satu dari semuanya. Kenapa sih kamu kok sukanya nulis? Kalau nulis tuh sukanya tuh karena ngayal dulu kan, kayak kita tuh ngerangkai cerita dulu, terus nulis, ngerangkai kata-kata sendiri, kayak gitu. Terus juga kalau nulis tuh kita bisa bebas berekspresi. Biasanya genre apa yang sering kamu tulis? Kalau genre sih semuanya sih, cuman kalau yang agak sulit menurut saya tuh romance. Karena kan harus ada inspirasinya, Pak. Gitu. Jadi kalau yang spesifikasinya untuk kamu nulis nggak ada? Apa aja sih? Ya. Asalkan ada inspirasi, terus ada niat tuh harus. Karena kadang ada inspirasi, ada udah disusun rangkaian ceritanya, tapi kalau udah ada niat, udah bakal jadi selesai. Gimana sih cara untuk memulai membuat sebuah karya tulis? Kalau memulai itu awalnya tuh harus ada niat. Terus tuh kita tuh harus punya kepentingan sendiri gitu, nah target mau sampai mana, misalnya kayak mau diterbitin. Kalau misalnya mau diterbitin tuh pasti bakalan ada semangat kan, Pak, buat ceritanya. Atau memang kalau misalnya buat cerita atau buat puisi untuk doi kayak gitu kan pasti juga lebih semangat deh sih, Pak. Jadi harus ada inspirasi, terus niat. Terus dua itu sih yang paling penting kalau menurut Ayu. Oh gitu. Kita kan udah belajar nulis nih dari sejak SD nih ya. Terus kita juga rata-rata sudah bisa nulis ya sejak SD. Bahkan mungkin dari TK. Tapi kenapa sih kok menurut Ayu orang-orang itu nggak suka membuat karya tulis? Kalau menurut Ayu tuh mungkin membosankan, soalnya itu kan panjang, cerita tuh panjang. Terus juga kriteria menulis sekarang tuh udah semakin banyak, harus pakai diksi, harus pakai kata-kata yang indah. Mungkin itu sih yang buat orang-orang tuh jadi malas nulis. Tapi sebenarnya ada keuntungannya nggak sih jadi penulis yuk? Keuntungannya tuh kita banyak sih, Pak. Kalau misalnya mau dijabarin satu mungkin nggak cukup waktunya. Tapi yang paling ngena keuntungannya itu tuh kita tuh jadi bisa berbagi cerita. Yang paling penting terus tuh bisa berbagi ilmu juga. Kalau misalnya kita ngasih unsur-unsur pendidikan di dalamnya, edukasi di dalamnya. Bagus sekali ya. Kemudian kamu punya tokoh inspirasi nggak dalam menulis? Tokoh inspirasi dalam menulis banyak sih, Pak. Siapa salah satunya? Kayak Sapardi Djoko Damono. Terus kalau yang penulis-penulis milenial tuh kayak Lulu, terus Erisha Febriani, terus Rintik Seduh. Wah, banyak ya tokoh inspirasinya. Tapi kamu sering menemuin kendala nggak sih, atau susahnya tuh apa sih kalau mau nulis itu? Yang pasti itu niat ya, Pak. Terus pastinya tuh nyari diksi-diksi yang indah gitu. Nah, karena kan asumsi masyarakat sekarang tuh kalau terlalu banyak diksinya itu kan susah diterjemahkan. Terus juga kalau misalnya kita buat suatu adegan yang kayak aturannya romantis, tapi kalau kata-katanya terlalu bertele-tele, terus terlalu panjang, itu tuh bakal buat bosan pembacanya. Menurut kamu kapan sih waktu yang tepat untuk nulis? Waktu untuk nulis tuh bebas sih, mau kapan aja. Tapi kalau sendiri tuh kalau namanya sudah tenang, apalagi kayak masa karantina ini kan udah banyak kosong, kayak sambil santai aja lah nulis. Asik ya. Ceritain dong gimana ceritanya sih kamu sampai bisa terbitin buku? Ceritanya tuh awalnya tuh kan sebenarnya udah mau nerbitin sejak SMP kemarin. Udah mulai diurus sama guru pembimbing Ayu kan. Cuman nggak jadi karena ada sedikit masalah.
Terus akhirnya pas masuk SMA ini iseng-iseng nyari kayak gimana sih caranya buat bisa nerbitin, terus ikut-ikut sama akademi nulis. Terus event-event juga banyak-banyak cari informasi, banyak-banyak cari penerbit. Tapi memang kalau misalnya yang lagi terbitin nih belum sampai mau masuk seleksinya sama penerbit-penerbit mayor kayak gitu. Jadi masih penerbit yang kecil-kecil dulu baru yang bisa. Kamu kan hobi nulis nih, yuk. Iya. Terus respon orang tua kamu gimana, yuk? Respon orang tua sih baik ya. Soalnya kan kalau nerbitin tuh harus pakai uang, jadi kayak sebagian pakai uang orang tua juga. Tapi pas awal-awal tuh kayak pas awal-awal banget itu kayak kurang mendukung sih. Tapi kenapa makin kesini tuh makin ada hasilnya. Apa nih rencananya ke depan? Rencana ke depan banyak, Pak. Coba deh boleh tahu. Pengen ikut lomba yang nasional kayak gitu. Kalau bisa sih internasional. Menurut kamu gimana nih teknologi menolong kamu dalam buat karya-karya misalnya, terus juga nge-share karya kamu gimana nih teknologi? Teknologi benar-benar sangat membantu sih, Pak. Apalagi kan Ayu tuh belum punya pembaca. Nah, lewat aplikasi Wattpad itu kita tuh juga bisa nyari pembaca. Terus dari aplikasi-aplikasi yang lain itu kita bisa ikut event-event, cari informasi yang banyak. Apalagi di Instagram tuh benar-benar banyak nih informasi-informasi tentang kepenulisan kayak gitu. Oh ya, di Wattpad juga Ayu punya karya. Promosi nanti dikasih halamannya. Kasih pesan dong untuk teman-teman kamu nih atau siapapun deh yang mau membuat karya tulis tapi masih males memulai. Yuk. Sebenarnya tuh yang hal pertama tuh kita harus punya inspirasi, motivasi juga, terus sama harus ada dukungan. Kayak inspirasi tuh tokoh siapa yang paling benar-benar kita tuh mau jadi kayak dia gitu. Nah, terus kalau motivasi tuh kita nyari relasi hubungan yang baik dari kawan-kawan akademis kepenulisan tuh kita bakal dapat banyak hubungan dan dukungan. Kamu tuh bawa apa sih di sebelah kamu tuh? Di sebelahnya ini hasil bukunya, Pak. Alhamdulillah. Boleh lihat dong. Dalamnya ini ada ini ada bukunya. Apa tuh judulnya? Judulnya Rindu. Rindu sama siapa? Ini karena gabung sama orang-orang mana aja nih? Ini teman-teman penulis seluruh Indonesia. Wow. Jadi gabung. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung nulis kan, kalau penerbit tuh apalagi belum punya pembaca itu kan harus bayar dulu. Boleh sih kalau yang solo, tapi harganya itu lebih mahal. Terus juga kita harus punya pembaca. Tapi kalau mau tidak apa-apa sih. Cuman saranin Mbak tuh ikut gabung dulu sama akademi atau yang ikut gabung sama event-event kayak gitu. Isinya apa buku itu? Isinya antologi. Antologi itu jadi kayak kumpulan puisi-puisi semuanya dari teman-teman penulis. Wah, termasuk kamu bisa buat puisi dong? Bisa. Berarti puisi kamu ada salah satunya di situ ya? Ada. Ini Wasiat Ibu Pertiwi. Wasiat Ibu Pertiwi, bukan main. Oke nih, yuk. Iya, Pak. Saya mau kasih tantangan nih untuk kamu. Kamu kan nulis puisi di buku itu. Nah, coba dalam waktu 5 menit bisa nggak kamu buat puisi untuk Medco, untuk sekolah kamu? Bacain untuk teman-teman semuanya yang mau lihat karya kamu nih. Tapi kalau jelek, gak apa ya? Nggak apa-apa. Yang lebih dramatis gitu. Bacanya, tapi kalau bacanya kurang banget. Nggak apa-apa, ayo dicoba aja. Cuman 2 baris. Ya. Generasi tercipta di sini, semangat berkorban. Semangat berkobar untuk negeri. Ayo semuanya kita bersama-sama berkobar untuk negeri. Luar biasa. Oke yuk, terima kasih nih udah berbagi cerita. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, siapapun itu yang menonton video ini jadi terinspirasi dan makin banyak penulis-penulis muda di Indonesia, terutama generasi mudanya. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih.